Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau yang sering kita sebut dengan Maulid Nabi. Jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Dari usia dini beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Usia 6 tahun ibundanya wafat, lalu disusul kakek beliau juga wafat. Dan pada akhirnya beliau diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, padahal putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Juga beliau pernah membantu pamannya berjualan di Sam. Yang terakhir ketika sudah dewasa beliau bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda yang bernama Khadijah. Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian beliau menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Jemaah Jumat rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surah Ad-Duha. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala bermaksud mentelantarkan hidup beliau sehingga beliau harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud membenci beliau sehingga ketika masih dalam kandungan saja ayah beliau Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Ketika usianya baru 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah pun wafat. Belum hilang kesedihan beliau karena ditinggal ibunya. Kakeknya pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan beliau sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayah, ibu, dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu, tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkan beliau
tetapi justru Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri. Kesulitan seperti itu. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang nabi, apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat berikutnya, yakni ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, yakni yang permulaan. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir dan bukan di permulaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa dalam berdakwah Nabi SAW menghadapi banyak hambatan, gangguan dan bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad SAW sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan kecil. Jemaah Jumat rahimakumullah, buah dari penderitaan, kesulitan dan perjuangan beliau yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun saja, Nabi Muhammad SAW telah berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak. Beliau berhasil merubah masyarakat yang semula penyembah berhala menjadi bertauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba di mana yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang suku maupun status sosial. Di dalam Islam, memang semua manusia pada dasarnya sama karena mereka semua berasal dari asal usul yang sama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, ayat kelima dari surah Ad-Duha berbunyi, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabi Muhammad SAW dari waktu kecil hingga beliau diangkat menjadi seorang rasul, Nabi akan dibalas oleh Allah dengan keberhasilan yang cemerlang sebagaimana telah diuraikan. Atas keberhasilan itu Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur tidak hanya atas keberhasilan dakwah beliau, tetapi juga atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau meskipun seorang yatim piatu, beliau dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan dakwah tersebut. Perlindungan ini sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ke-6
sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ayat ke-7 dari surah Ad-Duha berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dialah Allah mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikanmu petunjuk. Sudah banyak diceritakan bagaimana kebingungan Nabi Muhammad SAW ketika akan memasuki masa kenabiannya, sehingga beliau menyepi di Gua Hira untuk mencari jawaban dari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada beliau pada waktu itu. Di Gua Hira itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ayat ke-7 itu diikuti dengan ayat ke-8 yang berbunyi, wa wajadaka a'ilam fa'agna. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Pada akhirnya, keadaan ekonomi Nabi Muhammad mengalami perubahan dari kekurangan menjadi kecukupan. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya berjudul Tafsir Al-Baghawi halaman 456 jilid 8 menjelaskan bahwa Allah mengayakan Nabi Muhammad SAW salah satunya dengan harta Khadijah. Artinya keadaan ekonomi Nabi Muhammad SAW membaik setelah beliau bekerja di perusahaan Khadijah dan kemuliaan Khadijah meminta beliau menjadi suaminya. Dengan harta kekayaan Khadijah itulah Nabi Muhammad SAW dapat membiayai dakwahnya karena Khadijah memang menyediakan dan merelakan harta kekayaannya digunakan suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Khadijah adalah orang yang kedua setelah Nabi yang memeluk Islam sekaligus merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan menghargai Khadijah yang telah berjasa besar dalam mendampingi dan mengembangkan dakwah beliau. Dengan kata lain, keberhasilan dakwah Islam tidak lepas dari peran-peran penting seorang perempuan kaya raya. Perempuan itu bernama Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang pertama dan utama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim.